supaya oke, sip recording. Oke, kita akan mulai kenapa kita harus bikin landing page, teman-teman. Jadi selagi kita mulai dari why ya, pertanyaan kenapa kita harus buat landing page. Jadi sebenarnya ini dikhususkan, bukan dikhususkan juga ya. Terserah yang mau belajar boleh, yang eh, mau cukup tahu atau pengen tahu aja juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kita harus punya landing page? Khususnya teman-teman yang lagi mau branding, personal branding, atau teman-teman punya banyak pekerjaan atau achievement yang sudah teman-teman dapatkan, itu teman-teman bisa show up, teman-teman bisa pagingkan. Jadi landing page ini ibaratkan etalase, ibaratkan apa ya? Kita punya toko, teman-teman. Toko ini kita punya produk. Jadi apa yang kita punya, produk apa yang kita punya, achievement apa yang kita pejeng nih di etalase kita. Etalase pribadi punya kita. Jadi kita tampilkan di etalase itu. Nah, nanti orang-orang yang datang, visitor-visitor itu atau eh, viewer dan siapapun yang mau melihat landing page kita itu akan lihat-lihat tuh apa aja yang kita pajang di etalase kita. Jadi kalau mereka tertarik, nanti di landing page itu ada namanya CTA, Call to Action. Kalau misalkan di landing page itu ada di bagian bawah atau di bagian manapun, nanti kita kasih mereka tombol, bukan kasih tombol ya, apa namanya? Jadi ada tombol yang bisa langsung connect. Jadi bisa kontak langsung kalau misalkan mereka tertarik dengan, oh kita cocok nih misalkan teman-teman adalah seorang content creator atau seorang yang ahli pada suatu bidang dan teman-teman lagi melamar, teman-teman bisa share landing page teman-teman dan jika si apa namanya kurator yang melihat landing page teman-teman atau HR yang lihat landing page teman-teman itu bisa lebih yakin lah karena di situ kita udah paging semua yang bagus-bagus di etalase kita. Oke, itu punya produk tapi belum punya landing page. Jadi sebenarnya landing page ini hanya untuk menaikkan potensi saja. Tidak betul-betul menjamin teman-teman mendapatkan eh, pasti dapat klien, tapi ini naikin potensi teman-teman aja. Nah, yang kedua, kenapa? Tadi ya, why? Karena landing page itu ibarat etalase digital. Tanpa itu produkmu nggak kelihatan di dunia online. Dan kalau nggak kelihatan, ya orang-orang nggak tahu nih apa kita positif di mana, kita bagusnya di mana, orang-orang nggak akan tahu. Kemudian ini landing page sangat cocok untuk teman-teman yang personal branding, yang punya jualan, yang mungkin desainer atau apapun itu yang sudah menyelesaikan banyak project itu sangat cocok. Yaitu jadi portfolio ya, mau jual produk digital, mau promosi event, mau tampilkan karya atau teman-teman adalah fotografer, teman-teman adalah seorang guru, tetapi sekaligus adalah content creator, teman-teman bisa pejeng di landing page tersebut. Jadi semua bisa kamu tampilkan secara elegan di satu halaman aja. Jadi nggak perlu repot-repot ngecek di Instagram, ngecek ke Facebook, ngecek ke YouTube. Wah, jadi itu lumayan agak repot ya teman-teman. Nah, jangan biarkan produkmu cuma numpang lewat di chat atau feed. Ayo kita bikin landing page. Nah, ini ya. Jadi alasan pertama kita show up, bukan show up ya. Jadi kita bisa punya landing page sendiri. Jadi kita bisa branding diri kita sendiri. Kalau kita itu eh, bisa berikan apa ya nilai lebih kita lah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita bisa langsung mulai teman-teman. Teman-teman udah di aplikasi Canva-nya. Kalau sudah boleh react atau bisa chat di kolom chat. Oke, sudah aplikasi Canva-nya. Teman-teman bisa langsung buka website. Jadi di bagian home ini, di sini kan ada banyak nih, ada Instagram post, sheet, doc, dokumen, whiteboard, presentation. Teman-teman pilih yang website. Langsung aja dipencet. Sudah dipencet semuanya teman-teman. Nah,
Kalau misalkan kecepatan atau ada yang kurang jelas, tolong dikasih tahu aja ya. Nah, jadi ini kita ada di tampilan pertama, ini namanya section, teman-teman. Jadi yang kotak ini adalah section, dan section ini ukurannya 750 mungkin tadi ya. Nah, kita akan buat contoh dari landing page yang sudah saya buat. Nah, di landing page yang ini, jadi ada width, ada height ya, ada lebar dan juga ada tinggi. Di sini height-nya adalah 800. Jadi H itu adalah eh, singkatan dari height atau tinggi dari section. Teman-teman atur ke 800 atau lebih juga nggak apa-apa. Teman-teman sudah atur di ukuran 800, bisa tambahkan font ini ya. Fontnya saya sarankan gunakan font Codec Pro. Kita search di sini Codec Pro. Ini ya. Nah, sudah? Jika sudah, kita gunakan ukuran 100, teman-teman. Fontnya gunakan ukuran 100 dan jangan lupa di bagian spacing ya. Jadi ada namanya letter spacing, di mana itu letter spacing itu ada di samping list. Jadi di bagian atas ini nih kan ada font, ada ukuran, ada warna, ada bold, underline dan lain-lain. Nah, di sini ada spacing, kita atur ini -30, teman-teman. Bisa sambil diketik ya. -30. Dan line spacingnya atau bagian bawahnya adalah 0,9. Oke, jika sudah, kita langsung masukkan role ya. Jadi teman-teman fokus ke niche mana nih? Teman-teman niche-nya apa? Teman-teman mau buat landing page-nya bagaimana? Kalau misalkan saya adalah UI UX designer, jadi saya tulis dua role di sini. Jadi teman-teman bisa tambahkan dua role. Jadi cuman dua role aja atau dua posisi, dua niche yang teman-teman tentukan atau dua fokus yang menjadi bidang yang digeluti oleh teman-teman. Misalkan teman-teman adalah konten kreator. Oke, maaf, jangan lupa diatur ininya, alignmentnya. Jadi bagian kiri. Nah, jadi sedikit saran juga, bukan saran sih, tapi diterapin. Jadi di sini ada guideline-nya ya. Kalau kita gerakin di sini, dia kayak ada penggaris, dia kayak ada ruler. Nah, di bagian sini jangan sampai lewat dari bagian kotak ini ya. Jadi ini supaya rapih dan ibaratnya kalau di Word itu ada margin ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, misalkan role pertama adalah content creator. Teman-teman bisa tulis content creator. Jangan panjang-panjang ya, teman-teman. Kalau kalau panjang bisa tembus ke sini nih. Nah, kemudian role keduanya apa? Misalkan role keduanya teman-teman ingin fokus di eh, sosial media expert, atau teman-teman adalah seorang guru atau student. Jadi di sini bukan cuman seorang konten kreator doang, teman-teman. Teman-teman juga membranding diri teman-teman sebagai role yang lain. Misalkan saya di sini selain saya jadi UI UX designer, saya juga jadi UI kit creator. Nah, kenapa kita gunakan ukuran fontnya 100? Karena ini supaya responsif ya, teman-teman. Kalau misalkan kekecilan ya terlalu kekecilan, karena supaya user juga yang datang ke landing page kita bisa lebih gampang bacanya dan lebih teratur. UX-nya bagus ya untuk user experience itu, jadi nggak terlalu repot buat mereka mengenali
daripada teman-teman itu fokusnya di mana. Kemudian kita pencet elemen di bagian lain ini. Nah, jangan lupa taruh di atas content creator ini, dan jangan lupa ujung kanan dan kirinya sampai ke batas margin tersebut. Ukurannya saya sarankan di ukuran 1 ya. Jadi di stroke ya. Ini namanya stroke weight, itu di nomor 1. Nilainya adalah 1. Dan bisa kita duplicate lagi, kita taruh di bawahnya, teman-teman. Jadi supaya rapih ya. Seperti ini, sudah hampir mirip. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya jumlah ya, teman-teman. Ini adalah jumlah. Teman-teman bisa tambahkan jumlah follower kah, atau jumlah project yang sudah teman-teman buat kah. Jadi seperti itu ya. Jadi tambahkan, jadi kita juga tampilkan dari segi UX, kita tonjolkan seberapa banyak project yang sudah kita buat. Seperti saya di sini, saya tambahkan pada project terbaru saya telah menyelesaikan 3 project, dan saya tulis di sini 3. Begitu teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya digital product, boleh tulis di sini ada 30 digital product yang sudah teman-teman buat. Nah, kita kasih keterangan di sini, kita duplikat ya. Ini di duplikat, bisa dengan klik kanan mouse, copy, yang lebih cepat ada duplikat seperti ini, atau bisa pakai shortcut Ctrl D seperti itu, dan kita kasih keterangan teman-teman tadi. Ini fontnya adalah 20, ukurannya 20. Nah, jangan lupa alignmentnya masih alignment yang bagian kiri. Misalkan 30 digital product. Atau teman-teman misalkan sebagai video content creator, teman-teman sudah buat banyak video nih, atau teman-teman punya follower banyak, bisa tulis di sini misalkan 1000 followers, atau dipercaya berapa klien. Kalau teman-teman adalah seorang agensi atau apapun itu, teman-teman bisa pokoknya di sini di show up aja ya, teman-teman. Nah, dan kita gunakan warna yang lebih apa ya? Condong lebih abu gitu. Jadi seakan-akan kita lebih memfokuskan ke bagian role yang kita dalami ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam bagian apa penjelasan dari visual hierarki. Visual hierarki itu sendiri adalah eh, tingkatan ya, teman-teman. Tingkatan dari informasi yang mau kita beritahu. Nah, jadi itu masuk ke dalam user experience juga, supaya kita ini mau fokusin di mana. Jadi bertahap nih. Jadi eh, si viewer atau si yang melihat landing page kita itu pertama kali lihat ke bagian mana dulu. Karena itu kita gunakan warna yang lebih pudar atau lebih intensitas hitamnya lebih kecil ya. Misalkan di sini saya gunakan di kode B0 B0 B0. Teman-teman bisa ikuti seperti itu. Nah, jadi kita main ke kuantitatif juga, seberapa banyak eh, produk atau kepercayaan klien, berapa jumlah klien, eh, atau bisa juga pengalaman, tulis di sini pengalaman berapa tahun, itu kita tampilkan semua di pertama ini. Karena kan ini section paling penting, teman-teman. Ini section ketika viewer
melihat atau memencet ya link landing page kita, viewer tuh langsung di sini teman-teman. Nah, jadi diusahakan di bagian ini tuh eye catching ya. Jadi benar-benar apa menggugah mata dan bikin si user tuh tertarik untuk scroll terus ke bawah. Seperti itu. Misalkan di sini 1.000 followers. Karena panjang jangan 1.000 ya. Pakai 1K followers. 1K. Gitu. Misalkan Instagram followers atau TikTok followers. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu, teman-teman kita bisa grup ini ya. Jadi pencet yang bagian ini. Nah, kalau misalnya teman-teman di HP, pencet eh, tiga, tiga titik ini dan pilih bagian, oh nggak ada select all ya di sini ya. Atau bisa di layers ya. Mana ini? Layers. Di position, bagian layers, biasanya ada select. Nah, pencet select dan teman-teman select dua bagian ini jadi satu ya, di grup. Nah, ini di grup. Kenapa kita harus grup? Supaya ini responsif, teman-teman. Kita bisa lihat di previewnya di sini. Kita pencet preview. Nah, rapih ya, teman-teman. Jadi, itulah kenapa kita gunakan font yang ukurannya besar. Karena supaya si Elements ini nggak tabrak-tabrakan, teman-teman. Dan kenapa ini juga di grup supaya nggak berantakan. Jadi ini sepaket semua. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ini lagi, lines atau garis di sini supaya lebih rapi, teman-teman. Nah, jadi di bagian atas ini kita nggak tampilkan dulu ya buttonnya. Jadi kita nggak buat button home, contact, dan lain-lain. Kita buat dahulu section terbaru. Jadi ini bagian terakhir ya, di button ini bagian terakhir. Kita buat section terbaru. Nah, di section kedua atau page kedua, bukan page ya. Kalau page itu mungkin bagian bawah sini. Nah, ini page. Nah, jadi setiap page itu sedikit catatan ya, teman-teman. Page itu hanya bisa sampai 10 page. Karena kalau lebih dari itu nggak akan ditampilkan di websitenya. Nah, seperti itu ya. Oke, di bagian kedua, section kedua, inilah mungkin hook ya. Eh, hook dari landing page kita. Itu ukurannya height-nya atau tinggi dari sectionnya adalah, sebentar ini saya close dulu ya. Biar nggak, oke. Bagian ini kita tarik ke 1.000 height-nya atau tingginya. Nah, ketika sudah di tingginya 1.000, teman-teman bisa pergi ke Elements dan scroll ke bawah, ada namanya Frames. Nah, pilih yang bagian bulat ini, teman-teman. Ini dan ukurannya, width dan height, lebar dan tingginya, sebentar berapa ya? Ini 270, teman-teman. Atau 280, kita gunakan ukuran 280. Nah, frame ini apa gunanya? Sebagai profile picture atau foto profil dari wajah kita ataupun logo brand kita, kita tampilkan di sini, teman-teman.
Nah, misalkan eh, di sini pakai foto dari Steve Jobs. Steve Jobs ini ya. Nah, dan alasan juga kenapa pakai frame karena supaya terus bulat karena nggak bisa kita pakai corner. Kalau pakai corner itu lumayan ribet ya. Jadi pakai frame. Dan kalau frame itu kalau kita punya gambar lewat aja sedikit ke frame-nya. Nah, itu ntar dia masuk sedot tuh ya. Walaupun udah ada gambarnya tuh. Dia kalau ada gambar baru pasti gambar baru itu akan masuk ke frame tersebut. Seperti itu ya. Dan saya sarankan gunakan stroke weight. Nah, ini di nilainya adalah satu. Ya, jadi ketebalannya itu satu. Setelah itu, teman-teman tambahkan summary atau about me. Ini section about me-nya, teman-teman bisa share apa yang bikin teman-teman apa nilai bagus, bukan nilai bagus, apa namanya? Tonjolkan kemampuan teman-teman, experience, achievement, dan lain-lain di sini. Misalkan, saya adalah desainer grafis yang sudah punya pengalaman lebih dari 6 tahun. I have completed many projects from 2018. Saya telah banyak menyelesaikan project dari tahun 2018 to the present sampai sekarang. Jadi teman-teman eh, hook. Jadi kalau di visual atau kalau teman-teman jadi content creator, jadi itu ada namanya hook ya. Jadi nggak cuman hook video, visual hook itu masuk. Jadi hook video juga itu masuk ke dalam visual hook. Jadi secara garis besarnya adalah visual hook ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan memes, bisa menggunakan sesuatu yang lucu atau sesuatu yang keren. Seperti itu. Misalkan dengan kita kasih keterangan di sini, teks, misalkan teman-teman punya pengalaman lebih dari 10 tahun, teman-teman seorang apa namanya yang punya yang sudah memenangkan banyak lomba, teman-teman tulis di sini semua. Dan di sini saya mau jelaskan, kita gunakan visual hierarki, kita terapkan visual hierarki dengan menggunakan bold dan warna teks. Seperti itu. Jadi di sini kebagi banyak nih. Ini adalah bagian lights-nya atau bukan font yang bold atau tebal. Dan bagian sini, oh ini saya ada koreksi grammar nih dari Grammarly. Oke, nggak apa-apa. Skip dulu. Nah, ini 6 years experience-nya mungkin bisa menjadi hook dan teman-teman bisa bold kan, ditebelin supaya menjadi fokus dari eh orang yang lihat landing page teman-teman as a graphic designer dan gunakan bahasa Inggris kalau bisa. Bisa menggunakan bisa ya pakai AI ataupun Google Translate dan kalau misalkan ada kesalahan grammar bisa diperbaiki. Yang penting kita berani tampil beda. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita select lagi, kita posisikan di tengah. Seperti itu ya, teman-teman. Ini sambil praktek nggak nih, teman-teman? Atau kecepatan sayanya? Sebelum kita lanjut nih, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau terlalu cepet? Atau bagaimana? Kecepatan dikit. Oke, maaf, maaf. Kayak lebih lebih santai lagi ya. Nah, tapi kita bisa lanjut nih ya ke section ketiga. Kita lanjut, teman-teman, ke section ketiga. Kita bisa pencet add section. Oke, di bagian section terbaru atau section ketiga ini, kita akan tambahkan atau highlight beberapa project atau achievement yang teman-teman punya di section ketiga ini. Caranya bagaimana? Pertama kita
tambahkan headline dulu. Headline itu judul ya, judul atau high text highlight sorotan di atas ini. Nah, ini adalah kita tambahkan font lagi ya, teman-teman. Ada text box menggunakan font Codec Pro ukurannya 70. Kemudian alignmentnya di kiri ini, teman. Alignmentnya kiri ya. Bukan tengah, bukan kanan, tapi di kiri. Taruh di tengah, jangan lupa dengan nah ini marginnya disesuaikan supaya rapih. Nah, kita mungkin bisa lihat dulu previewnya ya. Di sini ini rapih. Nah, kenapa kita di section kedua dibikin panjang banget si sectionnya, tingginya tuh kita panjangin supaya ketika di scroll di handphone itu mereka rada lama di bagian sininya, teman-teman. Biar baca bagian ini, about me-nya, bagian tentang saya. Saya ini siapa? Apa kelebihan saya? Teman-teman show up di sini. Ini hooknya ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi di laptop oke, ya di sini di laptop juga sama ya. Di desktop ini banyak sekali. Nah, jadi ini yang kosong-kosong ini namanya white space, teman-teman. Jadi biarkan desain kamu itu ada, bukan cuman manusia yang bernapas ya. Desain juga bisa bernapas ternyata. Supaya nggak sumpah banget. Nah, jadi kita lebih ke konsep minimalis, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di handphone juga nggak sumpek banget. Jadi ini teksnya besar juga masih enak karena dia open sans. Dia adalah sans serif, bukan serif. Jadi dia lebih elegan aja, minimalis. Nah, seperti itu ya. Nggak kerasa nih. Jam berapa sekarang? Oke. Kita udah ke section 3. Nah, pada bagian ini, mungkin ini disclaimer dulu ya, teman-teman. Ini eh, saya sudah menyelesaikan banyak project atau sudah publish beberapa project saya. Jadi bisa saya show di section ini. Jadi ini di embed, teman-teman. Jadi kalau kita preview misalkan di sini, ini bisa diklik, teman-teman. Nah, view on Behance ini bisa diklik. Nah, interaktif. Jadi ini bisa langsung eh, membawa teman-teman ke project yang bener-bener, misalkan teman-teman punya konten yang viral atau teman-teman punya digital product, teman-teman bisa taruh linknya atau punya link untuk ke digital product atau project teman-teman supaya bisa dipencet dan langsung ke sana. Jadi ini bener-bener kayak web beneran, teman-teman. Ya, seperti itu. Cuman di sini saya cuma tambahkan 3. Teman-teman bisa tambahkan banyak. Nah, caranya seperti ini. Maaf. Kita copy lagi ya. Sebentar. Ini teman-teman bisa gunakan shape. Jadi teman-teman bisa ke elements. Ya, di elements ini ada namanya rectangle, kotak. Nah, bagian kotak ini teman-teman pencet bagian color. Bagian color ini teman-teman pilih yang no color atau transparent atau nggak punya warna. Nah, jadi sini kosong, transparan. Nah, teman-teman tambahkan stroke style. Stroke weight ketebalannya di angka 1. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa atur, tarik ke bawah seperti ini. Tingginya adalah 449. Oke, tingginya 449. Lebarnya adalah 346. Sudah ya? Nah, teman-teman tambahkan keterangan di sini. Jadi saya sarankan tambahkan di project ini atau bagian highlight dari teman-teman show up.
project yang sudah teman-teman buat atau postingan atau achievement segala macam itu sebenarnya nggak ada batasan, tapi di sini saya eh, buatnya 3 aja. Nah, ini sudah saya grup. Nah, ini tambahkan font lagi ukurannya 96 ya. Gunakan ukuran fontnya 96 dan di sampingnya ada font lagi ukuran atau teks ukurannya 19. Teksnya ukuran 19 untuk yang bagian keterangan dan untuk nomornya adalah 96. Jadi nomor projectnya, teman-teman. Nah, ini disesuaikan. Project kedua dan kasih keterangannya teman-teman di sini. Seperti itu. Nah, diatur sampai di tengah kotaknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, bagaimana caranya kita membuat si link ini atau si landing page ini bisa menampilkan link postingan ataupun apapun itu digital produk teman-teman misalkan bisa tampil di sini. Nah, caranya adalah teman-teman bisa copy copy dahulu ya teksnya. Nah, di sini. Nah, pada bagian titik 3 ini teman-teman pencet bagian ini link. Nah, ini secret secret apalah itu. Jadi ini tips tips tersembunyi ya yang mungkin masih sedikit orang yang tahu karena kalau kalau saya lihat teman-teman yang mungkin udah lama di Canva juga walaupun bikin portfolio itu nggak ada yang sampai light mode, dark mode, sampai bisa interaktif, sampai si projectnya bisa langsung ke Instagram. Jadi cuman ngejejer aja tuh. Jadi cuman kita bisa lihat aja. Nah, kita buat di sini interaktif, teman-teman. Misalkan saya punya digital product di Gumroad. Nah, eh, produk di sini saya misalkan punya produk digital, kita copy linknya. Jadi bisa lewat link ID, misalnya teman-teman punya link ID atau teman-teman punya apapun itu yang mau teman-teman tampilkan, kita paste, kita copy paste di sini. Nah, pada bagian display mode, kita pilih yang embed. Nah, dia otomatis menampilkan dari si digital produk kita. Ini yang sedikit sekali orang-orang tahu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita bisa langsung tampilkan di sini, misalkan teman, oh panjang sekali. Cuman kekurangan dari link ini, ya, dia nggak bisa kita atur, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita gunakan linknya tampilannya itu yang lebih nggak panjang kayak gini ya. Misalkan kita mau dari Instagram nih teman-teman. Di Instagram misalkan ya, kita ambil eh, ini, kita salin tautan dan kita paste di sini. Copy, dia otomatis berubah dan jadi postingan Instagram. Seperti itu teman-teman. Ya, tapi saya lebih sarankan jika memang teman-teman punya achievement atau banyak sertifikat, punya dokumentasi segala macam, bisa diupload di Behance. Jadi kalau di Behance itu dia lebih enak tuh. Ukurannya bisa dipajang di sini. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa di highlight highlight di sini ya. Apakah bisa di YouTube account?
Misalkan kita mau tampilkan youtube.com di Futur. Di sini itu masih tetap bisa, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini benar-benar interaktif. Apakah kita bisa klik? Tunggu, masih. Nah, ini bisa diklik semua, teman-teman. Apapun itu bisa semuanya diklik dan akan membawa si user yang lihat landing page kita itu mungkin agak wah ya sedikit ya. Ini kok bisa bikin begini di Canva? Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kalau udah bikin satu, teman-teman bisa grup. Setelah di grup, teman-teman bisa duplikat langsung. Jadi nggak perlu bikin satu-satu ya. Efisiensi pembuatan elemen-elemen ini. Jadi semuanya di grup dan di sini tinggal kita ubah nomornya, keterangannya, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Sudah kita tampilkan projectnya, kita tambahkan section keempat. Section keempat, kita bisa tampilkan portfolio ataupun yang lebih banyak ya. Seperti contoh di sini saya tambahkan portfolio saya di sini. Nih, ini saya copy ya. Caranya masih sama, teman-teman. Caranya masih sama, gunakan teks dan kita ubah si linknya ini. Nah, cuman bedanya yang ini adalah public view link dari Canva. Teman-teman bisa gunakan fitur bagus lagi ya dari Canva ya. Jadi ini benar-benar eh, teman-teman harus benar-benar kreatif. Itulah kenapa saya namakan akun ini ekstratif. Harus teman harus ekstra kreatif untuk manfaatkan semua fitur yang ada di Canva, teman-teman. Nah, mana ya? Teman-teman punya banyak. Oh, bukan di sini ya. Bisa misalkan ya, pakai yang ini deh. Nah, ini misalkan teman-teman sudah punya banyak foto dan lain sebagainya, bisa taruh di Canva dan teman-teman pencet bagian share dan buat public view link. Public view link ini bisa diakses siapapun, cuman mereka nggak bisa ngedit, teman-teman. Mereka cuman bisa lihat-lihat aja. Nah, misal kita ganti. Nah, dia akan menyesuaikan dengan ukuran project teman-teman. Ini kan ukurannya ukuran Instagram post. Nah, dia akan ukurannya sama seperti Instagram post. Bedanya ini bisa di slide, teman-teman. Ya, ini bisa di slide. Bukan di slide ya, lebih ke klik-klik aja tuh. Nah, teman-teman bisa buat galeri segala macem dengan cara tadi dibuat dulu di project baru. Nah, teman-teman buat public viewingnya. Ketika public viewingnya sudah ada, teman-teman bisa langsung tambahkan embed ya, embed linknya di sini. Dan kalau kita preview di sini, wow, udah ada efeknya. Karena itu saya copy ya. Nanti kita buat juga efeknya, efeknya yang lebih berbeda sedikit ya. Nah, ini responsif, teman-teman. Jadi ini mantap sekali buat teman-teman branding, teman-teman show up project apa saja yang sudah teman-teman buat itu dengan cara yang berbeda dari teman-teman yang lain mungkin ya. Hanya khusus untuk teman-teman yang join di Zoom ini. Oke, masuk ke section berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima ya.
2, 3, 4, ya, section 5. Betul. Pada bagian section 5 ini, waduh, hilang. Maaf, sebentar. Masih aman ya? Nggak kecepatan kan? Oke. Kalau misalkan mau ditanya, kita interaktif aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum selesai, teman-teman, atau ada yang mau ditanya, sambil ditanyain aja. Dibuka unmute ya, mic teman-teman. Bisa langsung tanya aja supaya lebih enak. Bagian mana yang kurang paham teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian CTA atau call to action. Call to action di sini kita udah show up semua apa aja yang sudah kita buat, teman-teman. Kita ucapkan terima kasih sudah membaca sampai sini. Ini ukuran fontnya adalah 106 ya. Dan alignmentnya bagian kanan. Dan jangan lupa kita tambahkan line tadi yang bagian atas. Bisa di copy aja, Ctrl C. Kita taruh bagian atas di sini. Atau kalau susah kita pakai range center ukuran posisinya. Seperti itu. Nah, thank you so much. Kalau sudah dibaca sampai bawah, kita ucapkan terima kasih. Dan ini tampilannya di bagian bawah juga masih oke ya. Tuh, masih oke. Dan terakhir kita tambahkan button. Jadi bedanya kalau dari Project Canva biasanya ini dia punya button teman. Dia punya eh, apa namanya? Button yang mungkin beda ya. Kalau misalkan di Project Canva biasanya itu cuman shapes biasa. Kalau ini dia ada button dan button ini bisa kita gunakan sebagai tadi ya, kita paste link. Misalkan di sini kita gunakan warna hitam ya. Kita gunakan warna hitam dan untuk cornersnya kita nol saja supaya kotak tajam. Nah, bagian sini kita font size-nya 20 mungkin ya. WhatsApp misalkan. Oh, ini warnanya belum diubah, teman-teman. Sorry. Kita ubah warnanya jadi putih. WhatsApp atau My Contact juga bisa. Pun itu terserah teman-teman. Call to action-nya bagaimana. Atau teman-teman kalau bisa menyediakan jasa atau apapun itu, teman-teman bisa misalkan teman-teman punya jasa, tulis saja di sini price list. Jadi kalau misalkan user atau viewer landing page teman-teman langsung tertarik, jadi mereka tinggal pencet si button ini. Nah, gunakan juga warna yang eh, apa ya, yang cocok atau yang pas. Misalkan di sini WhatsApp, teman-teman eh, menekankan bagian WhatsApp atau supaya mereka ingin apa, konsultasi ataupun kontak teman-teman langsung, teman-teman bisa gunakan warna buttonnya warna hitam. Jadi lebih kontras dan lebih menonjol. Nah, kalau yang lain di price list ini misalkan gunakan warna tidak ada warna dan gunakan stroke. Stroke-nya 1 supaya lebih tebal, 2 ya, 2 dan eh, si warna teksnya itu warna hitam. Seperti itu. Dan caranya mudah sekali. Seperti biasa kita ke more, ke titik 3 dan kita pencet link. Nah, pada bagian link ini kita masukkan nomor WhatsApp kita, teman-teman. Misalkan di sini wa.me ya. Nah, ini nomor WhatsApp saya. Kita copy teksnya dan kita taruh di sini. Display modenya
mode link ya teman-teman. Jangan display modenya eh, dan ini nggak bisa ya. Kalau di button itu nggak bisa pakai display mode embed. Nah, supaya nggak ada underline-nya ini mungkin sedikit mengganggu ya. Kita matiin aja underline-nya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita preview di sini, misalkan di tampilan handphone, nah kita bisa pencet WhatsApp dan langsung berfungsi. Seperti itu teman-teman. Dan di sini mungkin ada banyak eh, white space. Jadi kita tutup dengan cara kita select semuanya ini. Width atau lebarnya kita besarkan. Seperti ini misalkan saya gunakan width-nya atau lebarnya 639. Nah, kalau di handphone ini bisa lebih besar lagi ya. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir kita buat namanya, oh ini dikecilin dulu. Si height-nya kita ke ukuran 630. Terakhir kita buat footer. Footer ini bagian bawah. Teman-teman bisa isi dengan eh, contact person, misalkan Instagram teman-teman atau Facebook, WhatsApp, email dan lain-lain. Contohnya saya di sini menggunakan menampilkan ada bagian resource, project, dan sosial media saya. Di sini saya tinggal copy aja dan di sini sudah saya isi bagian linknya dengan link sosial media saya. Nah, ini Gumroad, langsung ke Gumroad saya. Ini free buys atau project-project gratis juga saya share di sini. Dan ini semuanya responsif, interaktif, semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum lanjut kita bikin light mode dan dark mode-nya, ada pertanyaan gak nih dari teman-teman? Waduh, jadi 5 orang nih, hilang nih 3 orang. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau apa? Kita sambil istirahat sedikit ya. Oke teman-teman, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan gak nih? Kita udah 2 jam ya? Wow, lumayan nih. Ayo teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau eh, dikonsultasikan? Aman ya? Ini sambil buat apa gimana nih? Memunculkan portofolio link publik, apakah boleh diulang? Boleh. Tapi sejauh ini masih aman ya? Maksudnya share screen saya nggak disalah screen gitu. Aman nggak kira-kira? Oh aman, oke. Hmm, jadi caranya teman-teman, misalkan teman-teman punya banyak foto, teman-teman buat project di Canva. Nah, misalkan di sini ini editan buat saya di Instagram ya. Ini sudah banyak nih. Misalkan teman-teman isi foto di sini satu, terus tambahin page kedua, foto lagi dua, terus tambah mungkin sampai 100 karena Canva juga dia kita nggak perlu bayar server mereka ya. Nah, terus begitu supaya nanti bisa ditampilin banyak di landing page. Nah, kalau udah begitu, kita tinggal ke bagian ini nih, share. Kak siapa namanya? Kak Natasha bisa langsung pencet bagian share. Bagian share ini, Kak Natasha lihat ada namanya public view link. Terus ada tulisan live-nya. Kita pencet. Nah, Canva langsung buat yang namanya public view link. Kita bisa copy. Sudah kita copy. Ini kan kita juga bisa lihat nih berapa visitornya, siapa yang kunjungi itu berapa, kita bisa tahu. Setelah itu kita eh, ke teks ini ya. Teksnya kita copy atau teman-teman bisa tambahkan teks dulu. Ada text box.
karena teks ini dia singgah sebentar ya teman-teman. Mungkin dia muncul sebentar untuk kita tumbalkan jadi linknya nih ke portfolio teman-teman. Nah, seperti ini. Waduh, salah. Sebentar, sebentar. Belum ke copy nih teman-teman. Copy, Ctrl A, Ctrl C. Nah, di titik tiga tadi ya. Sebentar, saya ulang lagi. Di bagian teks, pergi ke more atau titik tiga. Dan pada bagian titik tiga ada yang namanya link. Kita pencet link dan kita masukkan link dari public public view link tadi. Ctrl P. Seperti itu. Dan gunakan display mode embed. Karena kalau display mode link, dia cuman teks doang yang muncul. Kalau misalkan kita pakai embed, nah dia muncul tuh projectnya. Ini bisa dipencet kanan kiri bolak balik, bisa di zoom dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Aman kan Natasha? Oke, mantap. Wah, bisa kita lanjut atau istirahat dulu? Boleh nih teman-teman, kita sambil ngobrol atau apa, dibuka mute-nya supaya lebih interaktif ya Zoom-nya. Saya kira bakal sampai 3 jam nih. Ternyata 2 jam kita udah selesai. Sebenarnya kalau dari awal ya, saya jelaskan secara spesifik dari awal, benar-benar dari awal. Misalkan saya buat project ini, bisa berhari-hari mungkin ya. Tapi teman-teman pasti sudah punya basic banyak, bukan basic ya, sudah paham betul tentang Canva. Jadi eh, sedikit sharing dari saya, teman-teman bisa apa namanya improve ya, bisa ditingkatkan lagi. Seperti itu. Dan terakhir, bisa kita lanjut ya? Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari Mas Ikhlasul nih yang eh, mungkin ada pertanyaan, Mas Batara atau Mbak Niken, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat bagian button di atasnya, light mode dan dark mode. Seperti biasa, kita ke elements, pilih button. Nah, bagian button ini kita atur ukurannya. Nah, ini agak sedikit ngeselin ya, teman-teman, bagian sini. Karena kadang-kadang ini tabrakan, teman, pas di, nah, tuh, di bagian HP-nya atau tampilan mobile phone-nya itu agak sedikit ngeselin ya. Jadi benar-benar harus diatur sedemikian rupa ukurannya supaya eh, nggak tabrakan atau eh, nggak mengacaukan ke elemen yang lain. Kita gunakan satu di sini, tulis home, ukurannya mungkin lebih bagus 12 ya, 11 deh. Oke, 11. Kecilkan lagi, 75, agak besar dikit, 80. Dan kita duplikat, taruh sampingnya about me, about me. Nah, bagian about me ini nanti buttonnya akan eh, sampai ke section kedua ini. Kalau dipencet dia akan mengarahkan ke section kedua. Dan terakhir, 3 button aja ya, kontak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung aja, langsung kontak. Wah keren nih, landing page-nya mantap. Langsung pencet kontak, langsung ke WhatsApp teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini sangat apa namanya, buat teman-teman yang nggak punya atau apa, mungkin budgetnya untuk domain itu besar sekali, jadi pakai aja domain Canva gratis. Terus di sini juga eh, fungsinya sangat 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 ya bagus sekali. Jadi kita pakai aja dari Canva. Udah dikasih website gratis, kita bisa atur semau kita, nggak ada batasan. Paling batasannya teman-teman nggak bisa pakai ilustrasi mungkin ya. Karena kalau pakai ilustrasi itu lumayan repot juga.
Nah, coba kita preview dulu teman-teman di HP. Nah, padahal masih banyak di sini ya, blank space di kanannya. Dan terakhir kita tambahkan dark mode. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, dark mode. Dark mode. Nah, kita gunakan bold si teksnya dan kita gunakan warna fontnya warna putih. Dan di sini kita nggak perlu pakai stroke white, langsung aja seperti itu. Dan kita lihat tampilannya apakah tabrakan. Nah loh, ini beda sendiri nih. Waduh, nonjol ya. Waduh. Nah, ini jadi harus sering-sering dicek. Agak repot memang, tapi ya seperti itulah. Karena masih sedikit teman-teman. Ini mungkin fitur responsifnya baru ada kalau nggak salah di bulan Mei. Ah, itu. Kalau udah, baru kita link semuanya. Bagian home kita link ke, nah, waduh, sebentar. Kita pencet di link ini. Nah, page in this document. Tuh, ada ya bagian sini. Nah, section 1, section 2, section 3, section 4. Jadi dia nggak cuman eh, melampirkan link dari luar Canva, tapi dia juga bisa melampirkan link yang ada di dalam Canva, teman-teman. Nah, maksudnya link ada di dalam Canva tadi kan sudah ya, dari public view link bisa. Kemudian yang section di sini juga bisa. Kita gunakan ini. Satu. Ini belum dikasih judul ya. Nah, ini underline-nya matiin aja. Dan bagian about me kita link lagi ke section 2. Seperti itu. Dan matiin underline-nya. Dan si kontak kita kasih link ke bagian paling bawah atau section. Aduh, waduh salah. Maaf. Kita berikan section paling bawah nih. Nah, section 6. Dan terakhir kita coba dulu ya ke preview. Nih, teman-teman, kita pencet about me langsung ke bagian about me. Maaf sedikit nge-lag ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kurangnya dari button yang di Canva ini, dia nggak bisa fix teman-teman. Sticky itu nggak bisa. Kalau misalkan teman-teman ada yang jadi web designer atau front developer, itu tidak se-advance itu yang ada di Canva. Atau mungkin nanti saya coba, saya cari tahu dulu. Seperti ini ya, about me. Nah, dan pada bagian konteks juga ini berfungsi. Press this, WhatsApp. Mantap sekali. Dan terakhir pada dark mode. Dan ini juga agak ngerepotin. Kenapa kita eh, buat button dark mode-nya di akhir? Karena sudah tidak ada yang kita edit lagi. Barulah kita buat dark mode-nya teman-teman. Ini page 1 kita kasih nama mungkin ya. Light mode. Dan kita duplikat. Duplicate page. Nah, pada bagian ini kita ubah manual jadi warna hitam. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi warna putih semuanya diganti. Nah, enaknya di komputer bisa di select semuanya nih, teman-teman. Jadi warna putih, ini termasuk juga warna putih semuanya seperti ini. Dan bagian dark mode ini kita ganti jadi light mode. Light mode. Dan ubah teksnya warna hitam dan si buttonnya warna putih. Oke, seperti itu. Kita lakukan hal serupa ke yang lainnya. Ini kita warna putih semuanya. Ini juga stroke colornya warna putih. Ini recent project juga backgroundnya kita ubah. Semuanya jadi warna putih.
Seperti itu ya teman-teman, karena masih minim sekali eh, yang namanya fitur di Canva itu, jadi mau nggak mau kita pakai alternatif lain. Ya harus kita gunakan cara lain ya. Seperti itu. Oke, bagian WhatsApp ini yang kita tekankan jadi warna putih juga. Oke, itu ya. Ini juga jadi warna putih. Set. Oke, warna hitam. Terakhir, waduh, lupa nih, warna putih. Terakhir, kita ubah lagi nih. Bagian home ini, kalau kita pencet, balik lagi ke bagian, waduh, lupa. Belum kita link dulu nih. Si dark mode ini kita link teman-teman. Si tulisan dark mode ini, ya, button dark mode, kita pencet ke bagian page kedua. Nah, itulah kenapa Canva cuma nyediain 10 section doang atau eh, bisa load atau muncul di websitenya itu cuman 10 supaya kitanya kreatif teman-teman. Karena di sini nggak ada batasan page ini, tambah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak, dikagebunsin aja teman-teman. Jadi banyak dan di link 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 link. Dan itu bakal jadi website yang bagus pasti. Karena nggak mungkin domain Canva tuh lambat. Domain Canva tuh cepet teman-teman. Oke, kita coba dark mode. Cus. Hasil ya. Nah, oke, ntar terakhir kita eh, apakah responsif? Oke, responsif di HP masih aman. Terakhir nanti kita akan tambahkan animasinya. Ini kita rapihin dulu. Oke, teman-teman, kita rapihin dulu linknya supaya berfungsi semuanya, buttonnya. Di kontak juga ini ganti, teman-teman. Waduh, balik lagi tuh dia. Nah, jadi ini masih button ke kontak yang bagian light mode. Kita ubah, kita hapus dan pilih ke bagian dark mode. Dark mode kontak bagian section paling bawah. Seperti itu, teman-teman. Ya, gampang nggak kayaknya? Gampang kan? Ya, jadi seperti itu aja, teman-teman. Nggak terlalu susah. Mungkin teman-teman juga bisa share, teman-teman bisa bikin konten, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, teman-teman di mungkin di kampus atau teman-teman di kantor, teman-teman ntar kalau ngelamar atau apa segala macam punya CV dan lain sebagainya bisa dipajang tuh lebih rapih lagi ya, pakai Canva doang. Pasti ada yang nanyain gimana caranya, no. Nah, teman-teman bisa buka kelas tuh, suruh bayar kalau misalkan pengen belajar. Atau teman-teman bisa jual juga template-nya. Nanti saya share dimanapun itu. Dan ya, seperti itu teman-teman. Kita coba lagi ya. Dark mode, light mode, dark mode, light mode. Mantap. Bagian about me ini juga oke. Home, contact, semuanya sudah berfungsi dengan sangat baik. Asalkan teman-teman jangan pencet ini ya, include navigation menu. Waduh, ini bakal ganggu nih. Karena itu nggak bisa diatur ya teman-teman. Ini aja nih, yang bagian-bagian sini. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah selesai ya. Apalagi nih? Yang kurang kira-kira ada lagi nggak ya? Oh, untuk link darang bot bisa saya ulang lagi. Oke. Pertama, teman-teman bisa ke Elements, tambahkan button ya. Di sini button. Nah, bagian button ini kita tulis dark mode. Kalau sudah tulis dark mode, nah ini kan sudah kita edit semua nih. Nih, ini kan page 1, page 1. Page 1 sudah kita desain semuanya dan pastikan teman-teman nggak ada perubahan lagi di bagian page 1 ini.
Ya, pastikan di bagian page satu ini tidak ada perubahan. Kalau sudah oke semua fix, langsung teman-teman duplicate. Nah, setelah diduplikat, teman-teman ubah backgroundnya manual ya, karena terbatasnya fitur, ubah manual jadi warna hitam semuanya. Jadi warna hitam seperti ini ya. Maaf, sudah saya laksanakan di sini. Nah, ubah jadi warna hitam semuanya dan teman-teman bisa blok di sini fontnya dan lain sebagainya di blok aja dan ganti warnanya di sini semua bisa langsung warna putih itu. Oke. Kalau sudah, di sini kan ada page 2 nih. Nah, di bagian linknya kita ubah ya. Maaf, edit link. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, di bagian sini ada dua pilihan. Page in this document. Nah, kita kan udah duplicate tuh. Ini udah fix, nggak ada lagi yang mau diubah di page satunya atau di light mode-nya. Kalau sudah, kita duplicate dan kita punya page kedua yang kita duplicate tadi. Dan pastikan teman-teman sudah ubah semuanya dari warna background putih ke warna background hitam. Semuanya ke warna hitam dan teksnya ubah ke warna putih. Kalau sudah, tinggal pencet light mode seperti ini. Seperti itu, pencet done dan sudah seperti itu. Aman, Mas ini Mas Ikhlas, Ikhlasul, Mas Ikhlasul, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Oke, mantap. Tinggal teman-teman bisa jual template-nya, teman-teman bisa eh, tawarin siapa yang mau belajar dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Terakhir, eh, sebelum itu saya kasih ini lagi apa masukan mana ya? Oh ini nggak bisa buka tab lain. Sebentar teman-teman. Oke. Terakhir ada beberapa kesalahan yang mungkin masih sering diulangi. Setelah ini kan teman-teman bisa buat sendiri, teman-teman bisa buat mandiri landing page versi teman-teman sendiri. Jadi ini ada 5 saran ya atau 5 arahan yang mungkin jangan sampai teman-teman ulangi kembali. Dan ini sudah saya terapkan ya, ya kesalahan ini supaya nggak diterapkan. Nah, jadi satu saran dari saya itu jangan terlalu banyak teks, teman-teman. Jadi to the point. Dan ini termasuk ke dalam mungkin kajian komunikasi efektif. Jadi kita nggak ngalor ngidul ngebahas apa segala macam. Jadi di landing page itu semuanya to the point, straight to the point. Apa kita objektifnya di mana kita tampilkan semua, kita jelaskan semuanya di landing page. Nah, ini tulisannya panjang kayak skripsi atau kayak koran segala macam itu masih banyak banget kita lihat di website-website lainnya. Jadi diusahakan kalau misalkan panjang mungkin bisa di layoutnya yang diperhatikan ya. Nah, jadi calon pembeli nggak bisa baca semuanya. Jadi semuanya ditata rapi, walaupun mungkin di Canva agak sedikit merepotkan kalau kita memfokuskan di responsifnya, di tampilan mobilnya mungkin agak repotin teman-teman. Tapi tadi kita sudah buat landing page-nya dengan sangat cepat ya, segitu ya. Jadi gunakanlah kalimat pendek, padat, dan fokus ke manfaat. Nah, yang kedua, desain atau layout berantakan. Nah, warnanya tabrak-tabrakan, fontnya kecil banget, layoutnya nggak rapi. Layout tuh tata letak ya. Tadi kita sudah, wah itu udah oke lah, minimalis, simple, dan straight to the point. Langsung kita sampaikan informasi tentang diri kita. Jadi terapkan prinsip desain dasar. Mungkin eh, prinsip itu ada di hierarki, visual hierarki, ada lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa gunakan ChatGPT
dan juga mungkin search engine seperti Google Chrome untuk belajar lebih banyak soal itu masuknya UX ya, user experience. Jadi user flow-nya jelas. Nah, terakhir ada yang ketiga, nggak ada CTA yang jelas atau call to action yang jelas. Call to action tuh tombol ya, bukan tombol doang sih. Pokoknya dia ibaratnya cepat beli ini produk kami sebentar lagi, hanya 1 jam diskon ini akan berakhir. Langsung di situ dia tampilkan tombol beli, misalkan tombol beli atau tombol buy. Nah, di situ itu namanya call to action. Jadi udah di call nih, sesuai namanya ya, menggunakan bahasa Inggris call to action. Panggilan untuk melakukan sebuah aksi. Jadi kita udah perkiraan nih menggunakan landing page. Oh ini pasti ntar si user atau visitor atau yang mengunjungi landing page kita pengen tahu misalkan CV kita, kita tambahkan link atau dokumen dari CV kita misalkan, atau portfolio atau galeri kita buat di Canva dan kita buat public viewingnya dan kita terapkan di situ. Nanti tinggal slide-slide dan seperti itu ya komunikasinya efektif dan teman-teman bisa drive communication lebih berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bermain juga di visual communicationnya. Jadi pengunjung nggak bingung harus ngapain dan gunakan tombol CTA yang mencolok plus teks ajakan yang jelas. Kemudian yang keempat, visual nggak konsisten. Nah, karena itulah kita nggak pakai banyak ilustrasi di kanvanya. Selain harus Canva premium ya harus bayar, itu juga harus dikonsep secara matang. Tadi kita visualnya sangat simpel, hanya 2 warna, hitam dan putih, tapi juga kita terapkan dark mode, light mode, dan fontnya juga satu aja, font codec tadi ya. Nah ini nggak 5 jenis font, 7 warna, waduh, udah kayak ini ya, mandi kembang 7 rupa, semuanya beda-beda. Jadi kesannya nggak profesional dan ya seperti itulah. Kita kan sudah di zaman yang berbeda. Solusinya gunakan palet warna dan font tetap. Kalau misalkan mau pakai warna yang banyak, pakai palet warna. Jadi biar brand kamu lebih mencolok. Terakhir yang kelima, nggak responsif. Nah, seperti itu ya. Kita misalkan sudah buat landing page dan desainnya itu, wah, oke banget, keren, mantap. Tapi kerennya cuma di laptop. Pas kita akses lewat HP, waduh, berantakan. Jadi itu satu tuntutan, bukan satu tuntutan ya, satu eh mungkin membuat teman-teman harus berusaha lebih kreatif lagi untuk membuat landing page yang lebih responsif. Tuh. Oke, itu ya 5 tips dari saya. Saya sudah jelaskan komponen-komponen penting untuk membuat landing page. Sudah saya jelaskan semuanya. Dan terakhir, sebelum sudah oke semuanya, saya buka dulu sesi tanya jawab. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Wah, di sini sisa 4 orang nih yang bertahan nih. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan saja. Atau sudah cukup ya? Sudah cukup jelas? Nah, terakhir, bagi teman-teman yang sudah membuat dan sudah praktek tadi, bisa langsung kirim link landing page teman-teman. Kalau teman-teman butuh saran dan butuh beberapa masukan atau ada sesuatu yang teman-teman lupa, nanti saya share recording filenya. Teman-teman bisa tonton lagi dan saya juga buka forum diskusi ya di grup di WhatsApp ada. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu dan pasti saya jawab. Jadi tolong diramaikan ya teman-teman. Paling itu saja dan saya harap teman-teman bisa share semua landing page yang teman-teman buat supaya nanti saya repost di akun Ekstratif nanti. Jadi teman-teman semuanya bisa menampilkan apa yang sudah teman-teman buat dari workshop yang kita laksanakan sekarang. Berarti sudah tidak ada pertanyaan semua. Boleh tolong kasih emot nih, reaction.
Wah, dari jam berapa nih? Teman-teman, oke ya. Wah, udah mau jam 9, mantap sekali. Terakhir, mohon izin ya teman-teman, mohon izin dan tolong eh, di open kamera. Saya mau dokumentasi sedikit sebagai eh, apa namanya closing ya, closing sebelum kita akhiri Zoom ini. Boleh teman-teman dibuka kameranya, kita dokumentasi sebentar ya. Mohon izin ya teman-teman sebelum kita akhiri. Oke, Mas Ikhlasul, terima kasih. Boleh yang lain, Kak Natasha, Mas Batara Yoga, dan yang lain. Oh, ini pakai PC. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa open, boleh open sebentar. Karena saya juga ada beberapa tugas ya harus dokumentasi. Jadi, sebentar. Ini cukup. Oke. Mungkin berdua aja nih ya, Mas Ikhlasul ya. Maaf ya. Izin saya foto. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas, Mas? 1, 2, 3. Oke, thank you very much teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman bisa manfaatkan tadi ya yang sudah saya share. Teman-teman bisa jual juga template dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Oke, nggak apa-apa Kak Niken dan Kak Batara, Kak Natasha juga. Terima kasih Kak Irasul. Dan terima kasih semuanya. Siap, terima kasih juga teman-teman yang setia menemani saya sharing-sharing di sini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Nanti saya akan banyak sharing juga mungkin ya buat workshop lagi. Akan saya share juga. Mungkin teman-teman bisa share juga ya ke teman-teman yang lain supaya kita semua tahu dan bermanfaat ilmunya ya. Thank you very much. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Siap ditunggu next workshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, boleh leave dan terima kasih ya. Oke, stop share dan recordingnya udah selesai.